Kumpulan manusia halu dari tahun purba juga kagak listing-listing. Kasian, bangunlah ilermu udah meleber-meleber. Nah, ntar bang ya tak bangun saya ya. Nah ini saya udah bangun bang. Bangun-bangun minum kopi. Tuh udah bangun bang ya. Yang selanjutnya, yang saya bingung, Indodax ini melihat Picoin sebagai koin jual beli atau koin sebagai alat jual beli. Mana ada alat jual beli bisa diperjualbelikan. Saya yang tukang ngarit aja ngerti kok. Nah ya, ini adalah beberapa komen ya yang masuk di channel YouTube saya. Silahkan kalian komen ya di kolom komentar pandangan Anda tentang Pay Network ini ya. Yang jelas kalau para pionir harus tetap semangat, konsisten, klik petir, jedar-jeder, duar ya. Jadi kita ini nggak lagi tidur bro, kita ini udah bangun ya, bahkan udah ngopi nih berkali-kali ya. Pagi-pagi absen, klik petir sehari sekali ya. Akhir tahun open minded ya, semoga lah ada harganya. Oke, jadi meskipun kita ini dianggap halu, tapi keberadaan kita ini ya secara tidak langsung membuat Anda ini kan merasa terusik kan, merasa gak enak kan ya, tapi kan kita enak-enak saja. Nah ya, oke, kemarin kan saya membuat video ya memberitakan website resmi Indodax aja itu lo ya, memprediksi ya, membuat judul memprediksi bahwa koin Pi di tahun 2025 itu harganya bisa tembus di $200. Nah makanya muncul komen-komen seperti ini ya, yang nampaknya nggak terima gitu ya, nampaknya nggak terima. Nah masalahnya nggak terimanya kenapa gitu ya. Intinya pionir tidak pernah menyuruh Indodax untuk membuat berita tentang Pi, enggak. Tanyakan sendiri kenapa sekelas Indodax ya membuat berita semacam itu ya. Tahun 2025 tembus $200 loh ya. Wah ya. Nah ini untuk Indodax ya yang melihat Picoin ini sebagai koin yang bisa dijual belikan atau sebagai alat jual beli. Nah di sini Picoin ini kan proyeknya jangka panjang bang ya, jadi open minded dulu ya, kumpulin komunitasnya dulu ya. Masalah ini koin mau dijual belikan, mau jadi mata uang lah kasarannya sebagai alat pembayaran ya, itu fleksibel, dilihat saja nanti ke depannya ya, peluang-peluang itu masih ada. Itulah yang membedakan Picoin dengan koin-koin yang sudah ada, dengan koin-koin lainnya juga gitu loh bos ya. Jadi kedepannya ini memang ya proyek Picoin ini ya, proyek Picoin ini pionir pengennya memang menjadi mata uang digital ya, bukan menjadi koin cryptocurrency ya. Melihat apa ya, dunia digital ini kan ya melihat keadaan, situasi dan kondisi di dunia, bukan di Indonesia saja bang ya. Jadi dijual juga boleh ya, sebagai alat pembayaran juga boleh, bisa ya. Jadi kan di sekarang pun ya, meskipun belum listing sudah banyak sekali yang melakukan barter dengan Picoin. Nih salah satu contohnya ya, ini ada di Tasikmalaya, dia udah melakukan barter dengan mobil loh ya, dengan mobil, bayangkan ya. Masalah benar atau tidaknya ya saya nggak tahu, tapi yang jelas tuh mobil Honda Fred ya, dan banyak sekali yang sudah melakukan barter ya, banyak sekali yang sudah dijual belikan. Jadi koin Pi ini fleksibel bos ya, mau dijual monggo, mau dibarterkan monggo ya kan, mau dijadikan alat beli juga ya monggo. Kedepannya bos, jangan kedepannya ya, sekarang aja udah terjadi gitu ya. Jadi kita ini yang ngatain yang ngatain halu dan lain-lain, kita ini sudah menikmati bos hasilnya dari nambang Picoin. Lah Bang Tani sudah menikmati dari mana? Ya sudah lah ya, sebagian koin saya itu sudah saya jual bos ya, sudah saya jual, sudah saya barterkan. Jadi meskipun gak listing ini sudah menghasilkan ya. Oke,
Nah, jadi buat yang masih bingung dan bertanya-tanya Picoin ini sampai bingung gitu ya. Memang hanya P-Network ya yang bisa membuat orang ya sampai kebingungan sendiri gitu ya, merasa terusik ya kan, merasa panas gitu ya dengan berita-berita tentang P-Network. Sudah tahu P-Network ini mereka anggap halu ya, tapi konten-kontennya selalu ditonton. Nah, ini kan berarti membuat penasaran Anda ya kan. Jangan-jangan Anda ini mantan-mantan pionir yang kecewa mungkin ya, sudah konsisten nambang setahun 2 tahun nggak listing ya kan, nggak menghasilkan hanya kecewa dan akhirnya mengilok-ngilokkan. Tahu kalian mengilok-ilokkan? Jadi kita tunggu saja pionir ini. Meskipun kalian anggap halu dan lain-lain, mereka tetap bekerja kok ya. Mereka tetap bekerja, nggak ada beban, nggak ada sesuatu yang dikhawatirkan ya. Meskipun nanti misalkan koin ini zong, ya nggak masalah gitu ya. Nggak masalah, nggak ada yang perlu disesali. Tapi menurut saya kalau zong banget enggak sih. Pasti ini bernilai. Mau berapapun ini pasti koin bernilai ya. Ngapain ya orang buat aplikasi sampai 5 tahun nggak jadi apa-apa gitu ya. Toh yang buat juga jelas ya, bukan sembarangan ya, dokter ya, dokter dari Amerika itu si Nicholas Kokkels ya. Jadi kita sebagai pionir ya, sebagai orang-orang orang-orang bawahan kayak begini, ya udah nikmati saja sambil minum kopi ya. Jadi kan enak gitu ya, enak, tenang ya. Kita ini pionir tenang-tenang saja kok ya. Kok malah anda ini yang merasa kepanasan dan kayak bingung gitu ya, kayak bingung sendiri melihat para pionir itu. Kok mau ya mereka ngejalani Picoin, kok mau ya mereka konsisten nambang, padahal koin ini nggak menghasilkan, nggak listing, kok mau, kok bisa. Nah, bingung kan ya, bingung lah ya. Jadi kalau masalah konsisten jangan tanyakan lagi ya, para pionir itu memang sudah paling yang paling yang luar biasa pokoknya ya. Oke, terima kasih ya buat para pionir. Salam petir jedar-jedar duar buat bapak-bapak dan emak-emak. Ini pasti yang paling semangat ya. Jos P-Network, jos. Wah, jadi kalem-kalem saja.